warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'allum wal ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa wal ifadata wal istifadah wal hamda ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa tilalata alal khair ibtigha'a mardatillah wa qurbi wa thawabih wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah وصلاح العاقبة في الدين والدنيا والآخرة لحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته ومن أصحابه والجواد على أجمعين خصوصا من شيخنا أجمعين الله يسلم يحمد سجدة بالرحمة ويجعل البركات والصلاة والبارك وعلوم ونفات في الدين والآخرة الحديث وعلى كل نبي صالح وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Fatih al-Awriq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah kita muliakan bersama guru kita Habib Hamid Barakah yang alhamdulillah baru saja ini melangsungkan akad putrinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarganya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dapatkan keberkahan hidup insyaallah, amin ya rabbal alamin. Tak lupa kita juga berdoa bersama, mudah-mudahan kita yang rajin hadir majelis, rutin hadir majelis, mudah-mudahan Allah tetap teguhkan hati kita untuk senang hadir majelis, untuk belajar ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala, untuk duduk di majelis-majelis yang dicintai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat adalah ilmu yang bermanfaat, dapat kita amalkan, dan amal tersebut menjadi asbab penyebab perantara selamatnya kita di dunia, di al-barzah, di alam akhirah insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah majelis taklim Haddadul Qulub yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terasa kita sudah di penghujung bulan apa? Lupa dah ini dah. THR masih banyak Di penghujung bulan Syawal. Kita sudah melewati satu bulan penuh, bulan suci Ramadan. Dan ini kajian mungkin sudah diawali oleh Habib Hadi awalnya. Kalau Amin, baru kami, alhamdulillah majelis terus berlangsung, dan mudah-mudahan tidak katik yang namanya vakum, insya Allah terus berlangsung, walaupun nak dikit jumlah personilnya, jamaahnya nak sedikit, tetap majelis ini insya Allah berlanjut insya Allah. Alhamdulillah kita sudah melewati bulan suci Ramadan, bulan yang dimana kita memperbaiki khususnya hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hablun minallah. Kita perbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita, hal-hal perbuatan amal ibadah kita, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini dan sampai ajal menjemput kita insyaallah, amin ya rabbal alamin. Juga kita memperbaiki hubungan kepada sesama manusia. Sering kita sampaikan hablun minan nas, kita memperbaiki hubungan kepada sesama manusia. Maka banyak orang tidak mendapat ampunan dari Allah karena dia masih ada kaitan hubungan yang tidak baik sesama manusia. Ya, banyak orang tak dapat, tak diterima taubatnya, tak diterima permintaan ampunnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yang menghalangi adalah hubungan dia kepada sesama manusia. Zalimkah, mengambil tanpa hak, atau perbuatan-perbuatan yang tidak layak yang dilakukan kepada sesama manusia. Perbaiki hubungan kita dulu sesama manusia,
sudah beres, maka kita meminta ampun, maka insya Allah gampang Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Tapi kalau selama kita masih ada halangan itu, ada hubungan kita, kaitan kita kepada sesama manusia, maka bisa jadi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ingat terus ini hubungan baik kita perbaiki hubungan kita kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini momennya, halal bihalal lah lewat juga. Halal bihalal itu awal-awal biasanya. Ini sudah di penghujung bulan Syawal. Halal bihalal. Kalau nama lainnya itu yang sekarang ini istihlal. Halal bihalal itu apa? Istihlal. Sebenarnya lebih tepatnya adalah istihlal. Istihlal itu meminta halal, meminta ridho, meminta maaf, kita silaturahmi, kita maafan, itu juga ajaran baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang ngomong, kata bid'ah itu. Bid'ah itu minta maaf sesama manusia bid'ah. Padahal ini ajaran baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang meminta maaf, meminta ridho, meminta halal kepada sesama manusia, memperbaiki hubungan kepada sesama manusia itu tidak khusus setelah bulan suci Ramadan, tidak khusus ketika lebaran, setiap waktu, setiap saat. Memang terkadang kita ini salah. Di situ baik, saat itu baik kita ingat. Habis itu buat lagi. Kaget baiklah lebaran. Kaget baiklah lebaran. Kaget kan ada halal bihalal, kaget baik lebaran tahun depan. La ilaha illallah. Yang salah yang model C ini Yang salah. Kaget baik. Kaget ada minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Lah ini yang salah. Nak nunggu tahun depan pecah, dia tahu umurnya itu sampai di tahun depan itu. Yang salah itu. Jadi kalau minta maafnya salah tidak? Tidak. Mohon maaf lahir batin, kita minta ridho, minta halal kepada sama manusia. Apalagi wong-wong yang memang kita punya kaitan sama dia. Ada perbuatan salah memang sama dia. Ini betul-betul harus kita bari, kita minta maaf. Kalau ada perbuatan zalim, hal yang diambil tanpa hak semacamnya harus dibalikkan dulu. Kalau kita nak taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Jadi jangan ditunda-tunda. Minta maaf, minta halal, minta ridho itu jangan ditunda-tunda. Kan kalau sudah orangnya sudah wafat macam mana? Kalau sudah orang yang sudah wafat, kita memintakan istighfar untuk dia, kita doakan untuk dia, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalkan ada hak-hak yang kita ambil, maka kita sedekahkan, kita niatkan pahalanya untuk mereka. Dan banyak cara. Pokoknya meminta halal, meminta ridho itu harus diusahakan. Perbaikin hubungan kepada sesama manusia, perbaiki hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang perlu sering kita ingat sampai kapanpun. Inilah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahsin man ahsana ilaik. Berbuat baik sama wong yang berbuat baik kepadamu. Bahkan ahsin man asa'a ilaik. Berbuat baiklah kepada orang yang sudah berbuat buruk kepadamu. Banyak wong yang baik sama kita, banyak yang buruk sama kita juga banyak. Kadang kita cuma ingat sama wong yang baik sama kita. Tidak. Wong yang sebaik sama kita ingatnya. Tapi kalau wong yang jahat sama kita, yang jahat sama kita, terlupakan dalam hidup kita. Terbuang jauh-jauh. Jangan seperti itu, jangan. Kita ikuti ajaran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyuruh ahsin man asa'a ilaik. Berbuat baiklah, berbuat baguslah kepada wong yang berbuat buruk, yang berbuat jahat sama kita. Karena pahalanya double. Memang sulit, namanya manusia. Tapi jangan menganggap ini hal yang lumrah-lumrah saja. Tidak, kita ikut berusaha mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kaget kita ngomong, ayo wajar Ustaz, aku ini manusia. Dia tuh jahat sama aku, madai nak aku baiki. Lonjak dia. Inilah bahasa kadang bahasa emosi masih. Bahasa emosi. Jangan kita mikir ke sana ya. Yang penting kita baik dia, insya Allah lulu hatinya. Yang tadinya jahat sama kita, yang tadinya musuhi kita, yang tadinya tak senang sama kita, dengki sama kita,
Maka kalau kita baik ikuti akhlak baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan akhlak tersebut, maka orang akan mendapat hidayah dari itu. Orang yang jahat tadi akan mendapat petunjuk dari itu. Berapa banyak itu cerita baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan akhlaknya yang baik. Orang-orang kafir Quraisy, orang-orang yang memusuhi Nabi, dulu hatinya ikut baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan apa? Akhlak tadi. Kalau kita ikuti, ini pelajaran penting. Kita juga belajar keabsahan ibadah kita sehari-hari yang rutin kita bahas setiap 2 pekan sekali. Tapi juga kita harus perhatikan cara kita bersosial, cara kita bergaul, atau bagaimana, apakah sudah mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diajarkan oleh para ulama dan guru-guru kita. Kita teruslah belajar, teruslah bermajlis, teruslah cari apa yang bermanfaat bagi kita di dunia, di alam akhirat nanti. Insya Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan kita atas hal tersebut. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Majelis Taklim Haddadul Qulub yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, lumayan jauh sudah kita bahas. Kemarin sudah kita bahas baru-baru terakhir itu bab sholat sudah syarat sholat sudah wajib sholat sudah, apalagi rukun sholat sudah. Alhamdulillah, yang kita bahas itu mungkin ada tambahan-tambahan, kita akan susun di kajian-kajian berikutnya. Saat ini kita akan bahas tentang saktatus sholat. Apa? Saktatus sholat. Saktat ini adalah sakta. Sakta itu diam sejenak, diam sebentar. Ini hukumnya sunnah. Jangan dilupakan, jangan dilewat ke yang sunnah-sunnah ini. Apalagi di dalam sholat. Hal-hal sunnah yang ada di dalam sholat jangan sampai kita lewatkan. Bahkan perkara-perkara sunnah yang ada di dalam sholat itu banyak sekali. Mungkin yang kita hitung pacak cuma beberapa, segelintir. Tapi sunnah-sunnah yang ada di dalam sholat, ada ulama yang mengumpulkan sampai 500. Berapa? 500. Ada kitabnya nih, khusus sunnah-sunnah di dalam sholat. 500. Ada bahkan yang mengumpulkan sampai 800. Nah, baik ya. Kita sikat dua, bagaimana melakukannya? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Perhatikan ini yang sunnah-sunnah. Kita lakukan juga. Karena kita kemarin kan sudah bahas wajibnya, rukunnya. Itu jangan ditinggal. Ditinggal bisa rusak sholat kita. Bahkan bisa batal, tak sah sholat kita. Ditambah lagi yang sunnah. Bahkan ada yang mengumpulkan sampai 1000 sunnah. Luar biasa. Banyak sekali sunnah-sunnah di dalam sholat. Nah, ini yang kita bahas adalah saktatus sholat. Sakta atau diam sejenak, seukuran diam sejenaknya ini seukuran subhanallah. Di sini dikatakan ay yaskutuha bis sholat, atau yaskutuha dia diam di dalam sholat tersebut dengan saktat tadi itu 6 kali atau 6 tempat, 6 waktu. Kapan baik itu? Di saat apa baik itu? Di saat yang pertama, ada 6 ya. Yang pertama antara takbiratul ihram dan doa iftitah. Karena takbiratul ihram nih, Allahu Akbar. Ke doa iftitah jangan langsung Allahu Akbar, diam sejenak bi qadri subhanallah. Seukuran subhanallah. Ukuran subhanallah, bukan seukuran surah Yasin. Agak diam lama. Ini bermasalah ini. Allahu Akbar. Baca doa iftitah. Jangan terburu-buru, apalagi jadi imam. Perhatikan makmumnya. Jangan juga terlalu lama. Jadi muqtadil, mutawasid, tengah-tengah. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lama. Jadi yang pertama antara takbiratul ihram dan doa iftitah, itu yang pertama. Kapan lagi diam sejenak seukuran subhanallah itu? Ini bukan tomaknina, lain. Tomaknina lain. Tomaknina sudah kita bahas kemarin. Sukun ba'da harakah. Sukunul Allah ba'da harakah. Tomaknina kemarin sudah kita bahas. Tomaknina ada pada rukun. Tomaknina ada pada rukun.
Di mana baik tomak nina? Tomak nina tadi kita bahas setelah ini. Oke, ana tambah lagi penjelasan tentang tomak nina. Ini namanya sakta. Kalau tomak nina wajib, harus dilakukan. Termasuk rukun. Bedakan. Ada tomak nina, ada sakta. Ini kita ingat. Tomak nina mirip-mirip sama sakta. Kalau tomak nina, diamnya anggota tubuh, anggota badan diam menetap. Bukan diam tidak ngomong. Lain. Kalau sakta diamnya itu tidak ngomong, diam. Tapi kalau tomak nina yang dibahas adalah anggota tubuh, diamnya anggota tubuh. Beda tak? Beda. Kalau tomak nina itu diamnya anggota tubuh menetap. Kalau sakta itu diamnya mulut, tidak ngomong. Paham ini? Tidak langsung, tapi diam. Diam sejenak. Seukuran subhanallah. Tapi kalau tamanina tadi, tamanina adalah diamnya anggota badan, menetapnya anggota badan, sejenak sekadar itu di rukun sholat. Di antaranya ada di ruku, ada di sujud, ada di duduk antara dua sujud. Nah, kemarin kita sudah bahas. Ya. Nah, ini sakta lain. Sakta adalah diamnya mulut. Diam sejenak seukuran subhanallah. Antara yang pertama antara takbiratul ihram dan doa iftitah. Allahu akbar, ya. Baru Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Jangan Allahu akbar kabira langsung. Berarti dia tidak ada menjalankan sunnah sakta. Ingat, paham ini? Nah, inilah sakta namanya, diam sejenak. Ya, sesaat. Yang kedua, kapan lagi? Di antara doa iftitah dan ta'awudz. Doa iftitah dan ta'awudz. Tahu mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Setelah doa iftitah ke ta'awudz, diam sejenak lagi. Baru mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir. Yang ketiga, antara ta'awudz itu ke Fatihah. Paham? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baru bismillahirrahmanirrahim. Ana yakin banyak yang ngamalkan. Ya, iyalah boleh. Baru tahu kan? Keren dah ini. Keren namanya belajar ini. Nah, inilah keadaan kalau bermajelis. Jadi yang tak tahu jadi tahu, yang sunnah jadi tahu, dapat pahala lebih ngamalkan sayang-sayang ini. Apalagi kalau misalkan jadi kalau kita jadi imam, gawe itu. Jangan terlalu lama. Qadri subhanallah. Kan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Hilang kalau orang belakang itu. Betul. Tadi sudah 3 antara ta'awudz sudah belum nih? Takbiratul ihram, doa iftitah, ta'awudz, bismillah. Bismillah amin. Bismillah amin. Fatihah akhir Fatihah ke amin. Makanya jangan langsung walakbolin amin langsung belakang. Santai sejenak. Itu tidak diamal ke rata-rata. Yang jamaah juga udah kata yang tahu, jarang ada yang tahu. Di antara walakbolin. Tadi dulu. Amin. Qadri subhanallah. Ini kayaknya tidak langsung sahut. Langsung sahut. Walakbolin amin. Kadang linnya belum amin belakang. Walakbolin amin. Belum selesai imam nih mengucapkan dolin. Sudah amin duluan. Nah, inilah kadang-kadang harus tahu walakbolin. Imam harus ngajarkan. Imam kan baca amin juga bareng dengan makmum. Jangan kaget. Walakbolin amin. Langsung imamnya. Imam tak ngajarkan ini berarti sunnah ini. Walakbolin amin. Diam sejenak be. Tidak usah lama. Ya. Seperti itu. Habis itu antara amin dan surah. Kan ada surah. Setelah baca Fatihah kita baca surah. Setelah amin, jangan langsung buru-buru. Walakbolin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada jeda.
Bahkan jeda antara amin ke surah itu lebih lama. Dibedakan. Berbeda sendiri dengan sakta-sakta yang lain. Dibedakan sendiri. Bahkan di sini dikatakan antara amin dan surah disunnahkan memanjangkan seukuran Fatihah itu sendiri. Aneh enggak? Antara amin, ini imam nih. Mengucapkan amin selesai ke surah itu dia sunnah diam sejenak, bukan biqadri subhanallah tapi seukuran Fatihah itu sendiri. Panjang enggak, Pak? Oh, panjang. Kalau kita tidak belajar, imamnya diam macam itu, langsung ada yang nyala ke. Saya lupa imam nak baca apa ini. Iya beda. Iya, kita jadi imam. Misalnya anak jadi imam, anak nak nyalan ke sunnah ini nih, sakta nih. Diam sejenak dengan seukuran Fatihah bahkan. Antara amin dan surah. Anak waladdallin. Amin. Anak diam sejenak. Panjang. Kan seukuran Fatihah. Tidak. Langsung si Aldi yang belakang. Kulhu. Mungkin anak lupa jadi imam. Boleh macam itu. Lagi nyaut macam itu. Diulang-ulangi lagi kemudian. Jadi harus tahu Jadi sakta tadi ada berapa? Diam sejenak tadi ada 6. Seluruhnya itu hukumnya sunnah. Jadi kalau tidak dilakukan tidak jadi masalah. Tapi kalau dilakukan ada poin plus dia ngamalkan sunnah. Jangan dilewatkan poin plusnya itu. Lalu ukurannya subhanallah. Ada 6 tempat. Kecuali satu ini bukan biqadri subhanallah, malah disunahkan biqadri Fatihah. Ukuran Fatihah. Kapan itu? Antara amin dan surah. Siapa ini? Imam khususnya. Imam yang ngawi ini atau dia yang sholat sendiri. Pada sholat apa ini? Sholat jahriyah khususnya. Sholat yang mengeraskan suara, yakni maghrib, isya, subuh. Ini khusus imam nih. Imam ini yang lakukanlah ini sunnah. Yang sempurna dikit sholatnya. Gawikan yang sunnah yang dia tahu. Di dalam sholat jahriyah. Sholat apa ini? Sholat jahriyah. Sholat jahriyah itu apa? Yang disunnahkan mengeraskan suara pada Fatihah dan surah. Sholat apa? Maghrib, isya, subuh. Ingat? Nah, ini namanya saktatus sholat. Yang keenam, ada yang keenam. Yang keenam di antara surah dan ruku. Surah selesai, jangan langsung Allahu Akbar. Ada. Allahu Subhanahu dan ini dalam yang perlu kufuwan ahad Allahu Akbar. Yang dulu saja. Allahu Subhanahu dan kullu kufuwan ahad Allahu Akbar. Lemah. Ada. Langsung tastus ada sakta antara akhir surah juga ke ruku. Jadi ingat yang tidak nyatet ini anak yakin langsung hafal. Ada. Ini di berdiri galau ini. Di berdiri galau karena kakek yang selanjutnya itu namanya kakek Toma nih. Nah, di ruku ada diam, bukan sakta namanya. Diam anggota tubuh itu namanya bukan sakta. Namanya Toma. Tidak pun gitu kakek sujud kakek macam itu diam anggota tubuh, bukan diam mulut. Yang dimaksud adalah diam anggota tubuh itu tomanina, menetapnya anggota tubuh itu tadi pada rukun yang dilakukan. Paham ini? Bedanya sakta sama tomanina. Sakta dana antara takbir dan doa iftitah. Antara doa iftitah ke ta'awuz, a'udzubillah. Antara ta'awuz ke Fatihah, antara Fatihah ke amin, antara amin ke surah, antara surah ke ruku. Ada Nah, paham? Jelas ini? Ada pertanyaan? Nah, kate sudah jelas. Tinggal dihafal ke. Catat yang biasa nyatet tak pikir itu. Jadi langsung diamal ke ini, langsung diamal ke, jangan cuma tahu-tahu. Karena perkara itu kadang cuma dengar, tidak nulis nih tidak nulis. Cuma dengar. Kan cuma dengar ini. Kebanyakan cuma dengar ya, nyatet cuma siko. Mungkin anak husnuzon kakek di rumah langsung nyatet dia dengan hafalan yang ada itu. Benar, nyampe rumah tinggal siko anginnya. Ingatnya cuma sakta sholat kemarin. Oh iya, siko cuma. Nah, yang salah siapa ini? Anak nyebut ke-6 bukan sih? Dicatat.
Nah, jadi dari hafalan itu kakek langsung diamalkan, yang dicatat langsung diamalkan biar ingat. Ya, guru kami dulu macam itu ngomong. Kalau ilmu ente dapat, yang pacak diamalkan langsung amalkan. Ngapo? Satu, ente jadi uang kaget di yaumil kiamah, kaget di akhirat itu semua amal kan akan dipertanggungjawabkan. Ente termasuk orang yang sudah mengamalkan itu. Satu. Kedua, apa? Biar kita ingat terus, paham dengan apa yang kita dapat dari ilmu yang kita pelajari tadi. Kalau tidak, lewat-lewat baik. Karena kalau suatu ilmu itu tidak diamalkan, tidak dipelajari, tidak disampaikan lagi, bakal lupa. Cak budak yang mondok itu, mondok bertahun-tahun. Sampai ke rumah tidak ada ngajar bertahun-tahun. Paham enggak? Belajar di pondok bertahun-tahun, pintar, masya Allah. Nyampe ke rumah tidak disampaikan itu ilmunya, tidak dipelajari. Walau nyampikan, walau pelajari lagi, walau mutawa'ah, walau ngulang-ngulang, tidak juga ngamalkan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bertahun-tahun belajar. Nak mulai lagi sudah bertahun-tahun di rumah, tidak diingat lagi itu ilmu, lupa gagal, pecah nol lagi. Sayang dan waktunya, Dan ilmu apa baik itu saya kira. Bukan hanya ilmu agama. Yang terpenting, yang wajib adalah ilmu agama ini yang kita fokuskan. Jadi cek itu. Ini kan sudah tahu nih, langsung amalkan. Langsung amal. Kita kan di rumah jadi imam nih, imami bini, imami anak. Imam lakukan yang sunnah-sunnah ini. Tapi ingat, yang wajib-wajib kemarin, yang harus-harus kemarin jangan lupa. Hari ini bayang ingat rukun. Lupa, inilah masalahnya. Ingat aku sakta Ustaz 6. Oh, rukun ingat berapa 2? Nah, inilah galak. Dimutola'ah kembali. Dipelajari kembali, diingat-ingat, diulang-ulang lagi video-videonya. Ditanya-tanya lagi gurunya. Amalkan biar ingat. Selesai. Itu namanya saktatus sholat. Sekarang tomak nina. Masih ingat enggak tomak nina ada berapa? Tomak nina secara global ada 4. Nah, bagus. Di mana di rukuk yang pertama, di iktidal, di sujud, di duduk antara 2 sujud. Ada 4. Apa? Sukunu ba'da harakatin bihaisu yastaqiru kullu udwin mahallah biqadri subhanallah. Mirip pecah sakta. Kalau sakta yang tadi kita bahas itu diamnya mulut, kalau tumaknina itu diamnya anggota tubuh menetap pada rukun itu. Dengan seukuran pula subhanallah sama. Tapi ini rukun. Harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan bermasalah. Kalau yang tadi? Nah, ini bedanya di situ. Antara tumaknina dan sakta. 4. Di rukuk macam itu. Di iktidal macam itu, diam anggota tubuh menetap, sudah kita bahas kemarin. Sujud macam itu juga, duduk antara 2 sujud seperti itu, pakai tomak nina. Sudah paham antara sakta sama tomak nina perbedaannya? Sudah paham? Kalau ukuran waktunya sama, subhanallah, tapi diamnya lain. Diamnya mulut sakta, diamnya anggota tubuh itu tomak nina. Hukumnya pun berbeda, dia sunnah, sakta. Tomak nina itu rukun, wajib, harus dilakukan. Paham antara sakta dan tomak nina? Diingat-ingat. Dan sholat-sholat baik, diingat-ingat. Lalu tadi sudah dibahas tentang sakta dan tomak nina. Lalu anak bahas sunnah-sunnah tadi. Kan sunnah-sunnah ini banyak. Jangan kita hiraukan, jangan kita tidak perhatikan. Uang yang mendahulukan atau menggawikan yang sunnah itu masuk dalam kategori hadis baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini dalam kitab Takiran disebutkan ada hadis baginda Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis qudsi. Hadis qudsi Allah mengatakan yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa pernyataannya? Allah menyatakan ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaih. Selagi atau selama seorang hambaku ini mendekatkan diri kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan suatu perkara
yang paling aku sukai. Perkara apa yang paling Allah sukai? Setelah apa yang Allah fardukan. Setelah apa yang Allah fardukan, apa perkara yang Allah sukai? Yaitulah nawafil. Sunnah. Perkara-perkara yang selain fardu tadi. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibba. Senantiasa hambaku ini mendekatkan diri kepadaku dengan nawafil, hal-hal yang lebih tambahan. Kalau nawafil itu jam'u nafilah. Jamaknya kalimat nafilah. Nafilah itu sendiri apa artinya? Tambahan. Tambahan. Yang pokok harus sudah dikerjakan. Itulah namanya fardu. Yang pokok itu namanya fardu yang wajib. Harus digawe ke. Ada tambahan. Tambahan inilah namanya sunnah atau nafilah. Selagi hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan perkara yang sunnah, yang nafilah tadi, tambahan tadi, yang baik tadi, sehingga aku mencintainya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau aku sudah mencintainya, kata Allah, ini Nabi yang nyampaikan, kalau aku sudah mencintainya, kata Allah, maka aku akan menjaga pendengarannya, menjaga penglihatannya, menjaga matanya, menjaga pendengarannya, menjaga tangannya, menjaga kakinya. Allah jago galau-galau agar dia tidak berbuat maksiat. Bahkan kata para ulama, ini hadis luar biasa istimewa. Banyak yang mensyarahkan ini hadis dalam artian Allah jaga telinganya mendapatkan keistimewaan. Allah hindarkan telinganya daripada mendengar-mendengar yang gibah lah, hal-hal yang tidak baik. Bahkan ada khususia yang telinga bisa mendengar hal-hal yang luar biasa. Matanya Allah jago, tangannya Allah jago, kakinya Allah jago. Dengan aku tadi gara-garanya asbabnya dia memperhatikan nawafil, perkara-perkara yang sunnah, perkara-perkara tambahan yang baik tadi itu. Wala in sa'alani la'utiyanna. Kalau dia minta sama aku, maka sungguh aku akan beri, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya enggak heran, nengok para ulama, para wali itu luar biasa, doanya mustajab, doanya cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini wala in sa'alani, jika dia minta kepadaku, la'utiyanna, sungguh aku akan beri langsung. Kenapa? Beliau itu ngawekan aku, sunnahnya dikerjakan galau apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Diperhatikan, bahkan sunnah itu dianggap wajib oleh mereka. Berulang kali anak ngomong, sunnah dianggap wajib. Dalam artian jangan sampai aku tidak ngawe ke ini. Padahal ini dianggap wajib di pribadi. Apalagi yang wajib itu sendiri, apalagi yang fardu itu sendiri. Yang makruh dianggap haram. Yang makruh dianggap jangan sampai aku ngawe ke ini. Padahal makruh, tahu makruh. Kalau digawe ke tidak dapat dosa. Kalau berusaha dia menghindari dapat pahala. Tapi itu dianggapnya perkara haram. Jangan sampai aku ngawe ke ini. Luar biasa. Maka tidak heran melihat mereka itu doanya mustajab, doanya dikabul cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hadis qudsi. Wala in ista'adzani la'u'idzanna. Jika mereka meminta pertolongan kepadaku, meminta perlindungan kepadaku, maka aku akan berikan perlindungan. Ini orang-orang yang luar biasa yang betul-betul sudah sempurna mereka melakukan hal yang wajib, yang fardu, dan ditambah lagi memperhatikan yang sunnah. Maka berdasarkan banyak keistimewaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita bahas galau-galau tentang sunnah sangatlah banyak. Sunnah dalam sholat baik sekian. Sunnah dalam sholat 500. Ngomong 800, ngomong 1000. Kali kita akan bahas sunnah dalam sholat ini terbagi 3. Ada sunnah sebelum sholat, ada sunnah di pertengahan sholat, ada sunnah setelah sholat. Dan ini panjang sekali pembahasannya. Kita akan pelan-pelan membahasnya biar gampang dipahami. Sunnah sebelum sholat seperti azan, qomat, itu sunnah. Sunnah di tengah-tengah sholat. Sunnah di tengah-tengah sholat ada namanya sunnah abad, ada namanya sunnah hayat. Sunnah abad, sunnah hayat kalau dipanjang dibahas panjang. Ada sunnah setelah sholat dengan zikir, doa dan semacamnya, itu namanya sunnah setelah sholat. Kita akan bahas secara detail insya Allah satu demi satu
sunnah-sunnah yang khusus ada di dalam sholat. Sebelum sholat, di tengah-tengah sholat, dan akhir sholat. Ya. Ingat tadi sakta sama tumaknina, karena banyak yang keliru dalam masalah ini, banyak yang keliru dan bahkan banyak yang tidak ngamal ke. Kalau dia tidak ngamalkan yang tumaknina bermasalah. Ya. Kalau dia tidak ngamalkan bermasalah. Tidak ngawi ke tumaknina. Kalau dia tidak ngawi ke sakta, tidak aman. Ya. Tapi tidak dapat fadilah utama dalam hal sunnah. Jadi sudah kita bahas, mudah-mudahan diulang-ulang lagi biar lebih paham lagi masalah sakta dan tumaknina. Akan datang kita akan bahas tentang sunnah-sunnah yang ada yang berkaitan dengan sholat, awal sholat, dalam sholat, akhir sholat. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kedepannya tambah semangat lagi majelis. Tambah semangat, ajak kawan-kawannya, ajak anaknya aja, bininya ya kaget, belum ada pembahasan. Iya, anaknya aja, kawannya aja. Besok aja bini, siapa bu? Oh besok, acara besok. Majelis ini lah. Iya, belum ya. Ada khusus insya Allah jamaah, ada dul yang khusus akhwat khusus muslimat. Muslimat ada dul. Wah, akan datang insya Allah. Mudah-mudahan itu terwujud, itu terkabul. Yang dengar pas halal bihalal di rumah Pak Andre ya. Ya, beliau nyampe ke, minta maaf baca. Beliau nyampe ke itu. Pak Disupa yang nyampe gitu ya. Mudah-mudahan terwujud itu adanya majelis khusus muslimat, ibu-ibu yang betina-betina wajib itu, harus itu. Kalau bapak-bapak para suami-suami bisa ngajarkan mereka, tidak jadi masalah. Tapi kalau tidak mampu, maka hadirkan mereka, suruh mereka belajar. Ini kewajiban kita sebagai suami. Ingat, kalau bapak-bapak suami-suami bisa mengajarkan mereka, sudah cukup di rumah dia. Ajarkan dia. Kalau mampu, kalau ngerti, arahnya kemana ngajar? Nah, ini kan, kalau tidak hadirkan mereka, hadir majelis lebih tepat lagi memang ustazah yang ngajar. Ustazah yang ngajar akhwat itu, muslimat itu, ibu-ibu itu. Insya Allah terwujud, mudah-mudahan ini baru niat. Insya Allah ke depannya dimudahkan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini baik, anak mohon maaf kalau ada salah kata selama ini. Insya Allah mudah-mudahan apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita baca doa. Kita memajlis. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana atarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala Allah asrafna wa tub alaina tawbah tazil bi kulli hawbah wasbir lana al-amrati wa amin ar-rahati wa ufir li walidina rabbi wa maulidina wal ahli wal ikhwani وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيران أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي أهوى بكل سوء بالمصطفى رسولي أهوى بكل سوء بالمصطفى رسولي وبكل سوء صلى وسلم ربي عليه عبد الحق وآله وصحبه دلطاش صحبي والحمد لله بالبدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تقبل الله منا ومنكم تقبل لكم الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.